Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторяю, если это будут создаваться нам угрозы. Bersiap dengan ancaman Rusia, NATO kerahkan 300.000 tentara dalam siaga tinggi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan akan menyetujui rencana untuk menyiagakan penuh 300.000 tentara sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Keputusan untuk menempatkan ratusan ribu tentara NATO dalam siaga tinggi akan disetujui dalam KTT Madrid pekan ini. Jens Stoltenberg mengatakan pasukan NATO di negara Baltik dan di 5 negara garis depan lainnya akan ditingkatkan sampai tingkat brigadir 2 kali atau 3 kali lipat menjadi 3.000 dan 5.000 tentara. Pertemuan tingkat tinggi oleh aliansi militer beranggotaan 30 negara ini akan berlangsung mulai Selasa hingga Kamis pekan ini. Dilansir The Guardian, NATO Response Force saat ini berjumlah hingga 40.000 personel dan perubahan akan dilakukan karena ancaman serangan Rusia. Berdasarkan rencana tersebut, NATO juga akan memindahkan persediaan amunisi yang dipasok lebih dari jauh ke timur. NATO mempertahankan 8 kelompok pertempuran di seluruh Eropa Timur yang ditujukan sebagai pertahanan garis depan awal jika terjadi invasi Rusia. Stoltenberg mengharapkan anggota NATO lainnya membuat pengumuman serupa untuk membela negara-negara yang menjadi tanggung jawab mereka, di mana Inggris menyumbang sekitar 1.700 tentara di kelompok pertempuran multinasional yang dipimpin di Estonia. 2 pekan lalu, Menteri Pertahanan Ben Wallace mengatakan akan mengirimkan ratusan tentara lagi untuk mendukung Estonia. Tetapi Stoltenberg mengatakan tidak akan ada model satu ukuran untuk semua, menunjukkan bahwa tidak setiap kelompok pertempuran akan ditingkatkan menjadi ukuran brigadir penuh. Kanada yang memimpin kelompok pertempuran di Latvia menyumbang 700 tentara, sementara AS bertanggung jawab atas Polandia. NATO juga merilis angka menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan di antara 30 anggotanya diperkirakan akan meningkat sebesar 1,2% secara real pada tahun 2022. Ini merupakan tingkat pertumbuhan paling lambat dalam 8 tahun pertumbuhan berturut-turut. Sekretaris Jenderal Norwegia tidak dapat menjadikan apapun tentang kemajuan aplikasi Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Stoltenberg mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Madrid pada Selasa 28 Juni yang lalu. Upaya itu dilakukan guna menyelesaikan tuntutan Turki terhadap kedua negara Nordik tersebut. Namun dia tidak yakin akan ada terobosan pada pertemuan di sela-sela acara NATO. Turki mengancam akan memblokir aplikasi Swedia dan Finlandia kecuali menerima jaminan bahwa dua negara Nordik ini bersedia mengatasi kelompok teroris yang bersembunyi di sana. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan akan beradaptasi dan berpidato di KTT NATO pada Rabu pagi. Ia akan membahas permohonan senjata lebih lanjut dari negara barat. Stoltenberg mengatakan NATO akan menyetujui paket bantuan yang diperkuat dan komprehensif untuk Kiev. Namun NATO sendiri hanya akan menawarkan bantuan senjata tidak mematikan agar aliansi tidak terseret langsung ke dalam konflik dengan Rusia. Di sisi lain, pasokan senjata canggih justru disediakan para anggotanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu 29 Juni yang lalu negaranya akan menanggapi balik jika NATO mengerahkan pasukan dan infrastruktur Finlandia dan Swedia. Kedua negara itu melanjutkan proses pendaftaran untuk bergabung dengan aliansi Fakta Pertahanan Atlantik NATO usai Turki mencabut hak videonya. Meski mengaku tidak keberatan, Putin memperingatkan jika kedua negara harus tahu tidak ada ancaman sebelumnya. Menurut Putin, tidak dapat dihindari bahwa hubungan Moskow dengan Helsinki dan Stockholm akan memburuk karena keanggotaan NATO yang sedang diajukan. Putin membuat komentarnya sehari setelah anggota NATO Turki mencabut hak vetonya dan pengajuan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Ketiga negara sepakat untuk saling melindungi keamanan satu sama lain. Langkah ini juga berarti Helsinki dan Stockholm dapat melanjutkan aplikasinya untuk bergabung dengan NATO. Putin menambahkan bahwa tujuan dari apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina tetap tidak berubah. Tujuannya adalah untuk membebaskan wilayah Donbas Ukraina Timur dan menciptakan kondisi untuk memastikan keamanan Rusia. Menurut Presiden Rusia, pasukan Moskow telah maju di Kiev dan intervensi militer berjalan sesuai dengan rencana.